Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk menampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah muncul. Oke. Ya. Terima kasih. Saya Buki dari Yayasan Guru Belajar akan membawakan topik pemimpin Merdeka Belajar mengelola krisis pandemi. Jadi nanti saya akan lebih banyak ngomong soal bagaimana menghadapi krisis, bagaimana pemimpin sekolah bisa keluar dari membawa sekolahnya keluar dari krisis. Ini pengalaman saya mulai dari dosen PNS dulu pada masanya, terus jadi menangani perubahan pengembangan organisasi, kemudian sekarang di Yayasan Guru Belajar. Ada dua inisiatif besar Yayasan Guru Belajar. Yang pertama soal Kamus Guru Cikal, ini semacam lembaga pengembangan karir guru, mulai dari pelatihan, pengembangan guru, pengembangan kepemimpinan sekolah, sampai konten publikasi pendidikan. Dan pendampingan ke komunitas guru belajar, sebuah asosiasi profesi guru yang diurus dan didirikan oleh guru itu sendiri. Itu bisa dilihat akun Facebook maupun Twitter dan Instagramnya kalau berminat bergabung. Ya, kita mulai dari krisis. Jadi sebelumnya saya mengapresiasi pada para pemimpin sekolah, baik itu koordinator kurikulum, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun teman-teman di Dinas Pendidikan yang dalam 4 bulan ini sudah berjuang keras untuk mengatasi suatu situasi yang jauh di luar bayangan kita semua. Dan kalau Bapak Ibu sekalian hadir siang ini, itu berarti menunjukkan betapa semangat belajar yang luar biasa untuk terus bisa lebih baik lagi dalam mengelola krisis. Jadi ini saya menampilkan sebuah data yang ingin menunjukkan bahwa krisis akibat dari COVID-19 ini itu adalah krisis yang levelnya level global, bukan kita sendiri di level sekolah, bukan di level kecamatan, bukan di level daerah, bukan di level Indonesia, di level global. Ada 1,4 miliar murid itu yang terdampak. Jadi seluruh dunia itu mengalami situasi yang tidak pasti. Kita belum punya solusi yang telah terbukti, apalagi yang sudah terbukti untuk digeneralisasi. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim bahwa kita sudah punya solusi. Ya, tidak ada. Segala inisiatif itu adalah suatu inisiatif yang berani untuk melakukan inovasi terhadap situasi yang tidak pasti itu. Jadi ini jauh di luar bayangan kita selama ini dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah. Saya pribadi pada waktu awal-awal Maret pun juga bersama para pemimpin sekolah di sekolah kami itu juga menghadapi situasi yang sama, mulai dari mikir muridnya beres, terus mikir gurunya beres, terus mikir keuangan sekolah. Nggak selesai-selesai. Belum kemudian orang tua. Dan ya, jadi memang situasinya situasi yang luar biasa. Kalau saya mengibaratkannya, sebelum COVID-19 itu kita seperti mengelola sebuah kolam renang di belakang rumah kita. Tidak begitu terlihat dari depan, teratur, gitu ya. Skalanya relatif kecil, seluas apapun sekolah kita itu ya skalanya sebenarnya relatif kecil, masih bisa kita awasi dari ujung ke ujung, kita masih bisa bikin perencanaan 1 tahunan, 3 bulanan, sampai di mingguan itu bisa kita atur. Kalau ada orang-orang asing yang datang atau yang membahayakan, kita masih bisa mengontrolnya, kita masih bisa mengendalikannya. Ya. Dan selama ini kita kurang lebih mengemban tanggung jawab dalam situasi seperti ini. Kemudian tiba-tiba di awal Maret itu, beda-beda setiap daerah, awal Maret sampai awal April gitu ya, kita dihadapkan situasi seperti ini.
Situasi di mana kolam kecil tuh hilang, udah nggak ada kolam kecil. Adanya lautan badai, ya, yang kita tidak tahu di mana letak karangnya, di mana letak karang yang bisa menenggelamkan kapal kita. Kita tidak tahu arah angin ini kemana. Arah angin bisa berubah sewaktu-waktu. Caranya tidak terduga, situasi di luar kontrol. Sehingga ini saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan lagi. Siapa itu pemimpin sekolah? Apa peran kuncinya? Sejak kapan pemimpin sekolah menghadapi tantangan seperti ini, gitu kan ya? Nah, kalau kami mengembangkan sebuah model yang namanya pemimpin merdeka, ada merdeka belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka berkarya. Pemimpin sendiri itu kan pada esensinya adalah menggerakkan perubahan pendidikan. Beda dengan pimpinan. Kalau pimpinan itu orang yang menerima SK. Kalau pemimpin itu orang yang membawa suatu tim, suatu sekolah, suatu organisasi dari kondisi awal menuju kondisi tujuan. Jadi memang namanya pemimpin itu memang kodratnya adalah menggerakkan perubahan. Kodratnya adalah penggerak perubahan. Ya, sehingga kalau kita sudah sadar pemimpin adalah menggerakkan perubahan, maka tantangan pemimpin sekolah di krisis COVID-19 ini seperti ini. Bagaimana kita dari kolam renang tadi menghadapi tantangan di situasi krisis dan kemudian bisa keluar dari situ. Nah, pilihannya ada dua. Kalau saya melihat respon komentar dari sejumlah para pemimpin sekolah di obrolan kami, obrolan pemimpin Merdeka Belajar, itu ada dua persepsi yang berkembang. Pause aja, kita tunda aja, atau di restart. Apa bedanya? Kalau pause, kalau kita dulu nyetel radio kaset gitu ya, masih ada radio kaset kan Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Ketika nyetel radio kaset itu kalau ditekan pause, lagunya akan berhenti, dan kalau kita tekan play, maka lagu akan langsung melanjutkan dari titik berhenti tadi. Itu pause. Jadi menunda, kemudian melanjutkan lagi. Menunda, menunggu waktu yang tepat, kemudian melanjutkan. Beda dengan restart. Kalau restart biasanya kalau laptop itu sudah lama dipakai, sudah kerja seharian, itu biasanya agak melambat. Tambah memorinya tambah penuh, melambat, dan kita butuh restart agar komputernya itu bisa berlari kencang lagi. Ya, jadi tidak kembali ke kondisi semula, tapi kondisi yang awal. Masalahnya, COVID-19 itu vaksinnya yang paling optimis itu baru terwujud pada akhir 2021. Tersedia untuk seluruh orang. Itu baru di akhir 2021. Tanyanya, apakah kita akan pause? Kalau kita pause, apakah sekolah akan berhenti sampai akhir 2021? Kalau berhenti sampai 2021, apakah kita bisa bertahan? Sebagai individu, sebagai sekolah, sebagai organisasi, saya kok tidak yakin. Pilihan kita adalah restart. Pilihan kita adalah restart. Memikirkan ulang praktek-praktek lama, kebiasaan-kebiasaan lama, memperbaharuinya dengan praktek dan kebiasaan baru. Kita nggak mungkin menunggu sampai akhir 2021. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau di kami itu ada 5 lensa, ada 5 cara kepemimpinan, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks. Mulai dari memanusiakan hubungan. Bagaimana, siapa saja yang terlibat dengan sekolah kita? Bagaimana kondisi emosi mereka? Bagaimana relasi kita dengan mereka? Apakah kita sudah memahami mereka? Apakah mereka sudah merasa dipahami? Karena kalau dengan para warga sekolah, kalau saya dengan warga sekolah itu guru, murid, orang tua, komunitas itu warga sekolah. Kalau warga sekolah itu masih merasa belum dipahami, masih merasa tertekan, masih bingung kita mau kemana, seringkali mereka juga kesulitan untuk membantu kita. Jadi penting untuk bagaimana kita memahami dan membangun relasi dengan
para warga sekolah. Yang kedua, memahami konsep. Sebenarnya memahami konsep itu kayak gini. Apa sih tujuan kita sebenarnya? Apa sih yang esensial? Apa sih yang benar-benar penting yang harus dijaga, harus dipertahankan dalam situasi seperti apapun? Apa yang paling penting? Kalau kondisinya darurat, kondisi yang kita nggak bisa melakukan apa-apa, apa yang tetap harus kita lakukan? Apa yang tujuan yang harus kita capai? Dan apa yang tidak esensial, yang bisa kita tinggalkan? Membangun keberlanjutan. Ya, bagaimana kita memastikan meskipun situasi yang krisis, bagaimana kita memastikan bahwa proses pembelajarannya tetap bisa berkelanjutan. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu tetap belajar ya, dalam situasi yang ada sekarang. Memilih tantangan itu berarti apa sih tantangan yang masih bisa kita lakukan dalam kondisi krisis ini? Apakah semata-mata bertahan atau sebenarnya kita bisa melakukan satu penawaran? Kita bisa buat program-program baru. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan dulu prinsipnya. Dan yang terakhir, memberdayakan konteks. Jadi bagaimana sekolah juga memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar, baik di level lokal maupun di level nasional, apalagi kalau sekarang online. Termasuk Bapak Ibu dengan hadir di webinar ini juga sebenarnya sudah memberdayakan konteks, ya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kementerian untuk proses belajar dan mengembangkan diri. Ini cakupan seorang pemimpin, dari mulai ngurusin diri sendiri, ngurusin tim, ngurusin pembelajarannya, ngurusin operasi organisasinya, administrasinya, sampai ngurusi komunitas dan ekosistem jejaringnya. Jadi kepala sekolah memang tidak pernah mudah. Jadi menjadi pemimpin sekolah itu tidak pernah mudah. Nah, ini saya coba untuk mengajak refleksi. Jadi ada namanya kurva perubahan. Saya tambahkan dengan kurva perubahan sekolah. Ini adaptasi dari Elizabeth Kubler-Ross kalau mau mencari basic teorinya. Ini jadi ada kurva yang menunjukkan bagaimana yang garis bawah itu adalah waktu, tahapan dan waktunya. Yang atas itu dampaknya. Semakin ke atas semakin positif, semakin ke bawah semakin negatif. Kita mulai dari netral, kondisi Januari, Februari itu kondisi netral. Terus kemudian terdengar kabar, ada COVID-19, ada sebagian yang shock, ada yang denial. Itu hoax, itu cuman propaganda kayak gitu, ada denial. Sampai kemudian semakin banyak contoh-contoh, semakin banyak korban berjatuhan, kemudian orang-orang antara marah dengan takut. Sampai kemudian mulai melakukan antisipasi, ada sejumlah proses pembelajaran baru, masker dan segala macam. Akhirnya menerima, oh ya memang situasinya situasi krisis. Ya sudahlah, kita udah nggak bisa. Nah, sampai kemudian situasi krisis, kemudian naik ke atas lagi. Kita bisa mengatasi krisis ini. Kita bisa hidup dengan cara baru di situasi krisis ini. Gitu. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah kondisi saat ini, bagaimana apa yang dirasakan warga sekolah, apa yang dirasakan oleh murid, guru dan orang tua saat ini. Di mana letaknya? Apakah di fase pertama, fase kedua, fase ketiga, atau sudah ke fase keempat? Karena pemahaman terhadap fase ini akan sangat membantu kita untuk menentukan apa strategi yang tepat dalam mengelolanya. Ya. Jadi kita sama seperti anak, sama seperti kebutuhan belajar gitu ya. Setiap orang itu punya persepsi yang berbeda-beda, sehingga dengan persepsi yang berbeda-beda itu harus diperlakukan kurang lebih sesuai dengan persepsi mereka, sesuai dengan tahapannya mereka. Kalau masih status quo, kemudian diajak untuk melakukan perubahan, diajak untuk komitmen, nggak akan nyambung. Ya, nggak akan nyambung. Di tahap 2 aja, diajak untuk rekomitmen, nggak nyambung.
Tapi jangan juga dibalik. Mereka sudah menerima, ya ini krisis, memang akan ada perubahan, saya siap dengan kerepotan-kerepotan baru, tapi kita perlakukan seolah-olah mereka masih di shock 1, masih di tahap 1. Ini loh buktinya COVID-19 itu berbahaya. Ya, jadinya nggak nyambung. Ini jadi alat bantu sederhana buat kita untuk refleksi, boleh ditambahin dengan survei, boleh dengan ngobrol-ngobrol di grup-grup WA orang tua, guru, kita ada di mana posisinya. Dan saya percaya bahwa setiap sekolah di setiap daerah itu berada pada posisi beda-beda. Jadi saya tidak akan menyarankan satu resep tunggal untuk semua sekolah. Itu tidak masuk akal, nggak mungkin. Ya. Jadi silakan didiagnosis sendiri kira-kira posisinya di mana. Dan bisa jadi di satu sekolah, guru sama orang tua itu berada pada fase yang berbeda. Sehingga perlu dapat penanganan yang berbeda. Ya Bapak Ibu, semoga ini tools sederhana ini bisa membantu kita untuk sadar di mana posisi sekolah kita saat ini. Nah, setelah kita tahu posisinya di mana, nah ini yang perlu dilakukan. Jadi kalau di sini ada 2 kategori intervensi untuk membantu para warga sekolah, membantu sekolah kita untuk melakukan perubahan. Jadi kalau yang masih ada di fase 1-2, itu yang dilakukan adalah mengurangi konsekuensi negatif dari krisisnya. Yang sudah di 3-4, itu bisa kita dorong untuk mempercepat perubahan. Ya. Jadi di slide yang tadi itu penting banget untuk menentukan langkah yang akan kita lakukan. Ya. Apa intervensi yang tepat? Apakah kita masih di kategori ini, mengurangi konsekuensi negatif, atau sudah di kategori mempercepat perubahan? Saya yakin juga setiap sekolah juga berbeda. Jadi peran pemimpin Merdeka Belajar itu menyadari bagaimana situasi warga sekolahnya itu sangat penting. Pertanyaan kedua, saya reflektif yang kedua, apa aspek yang tidak bisa dikelola? Apa yang memang ya sudahlah kita harus terima? Contoh, memakai masker. Itu udah kita nggak bisa ngelola, itu ya sudah harus dipakai, udah. Terus apa yang aspek yang masih bisa dikelola? Ya. Kalau memang sudah tidak bisa dikelola ya kita tinggal terima. Kalau ada aspek yang masih bisa kita kelola, ya kita harus melakukan pengelolaannya. Nah, dari 2 kategori ini, kemudian saya mencoba menyusun beberapa usulan kepada, ini juga kami praktekkan juga di yayasan kami. Saya harapkan juga ini juga bisa berguna buat rekan-rekan pemimpin sekolah. Jadi yang pertama, itu yang paling pondasi di bawah itu adalah kesadaran kita sebagai seorang pemimpin. Itu penting. Ya, jadi kunci sekolah bisa melakukan perubahan adalah pemimpin yang sadar bahwa dirinya sebagai pemimpin yang menggerakkan perubahan. Ya, kebetulan ini di sebelah sedang ada forum peluncuran guru penggerak. Ya, maknanya kurang lebih sama, penggerak, menggerakkan perubahan. Dan kesadaran itu harus berawal dari pemimpin sekolah. Yang berikutnya, fondasi yang kedua adalah prioritas pada esensi. Karena sudah ngomong soal kita pemimpin adalah penggerak perubahan, maka kita sudah harus fokus pada apa yang esensi. Ibaratnya kayak gini, ibaratnya itu kita pindah rumah dari rumah lama ke rumah baru. Ya. Rumah lama itu rumah besar, rumah baru rumah yang kecil. Rumah lama rumah besar karena kondisinya normal, rumah baru kecil karena kondisinya krisis. Nah, karena kita pindah ke rumah baru yang lebih kecil, maka ketika pindahan kita harus memilih barang-barang yang memang sangat penting sekali untuk kehidupan kita yang harus kita bawa pindah. Dan itu memang pusing. Jangankan ngurus sekolah, ngurus pindahan rumah aja pusing. Ya kan? Wah, ini barang ini ada kenangannya. Wah, yang lemari ini dulu kan itu kan ada banyak sekali.
Tapi ini memang agenda kita sebagai pemimpin. Prioritas pada esensi. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh murid-murid kita. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang tua, wali murid. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh guru. Sehingga tidak terjebak untuk mengejar apa-apa yang sebenarnya sudah tidak diwajibkan. Seperti masih ngejar KKM. Ya, padahal sudah ada arahan dari kementerian untuk relaksasi, tidak perlu ngejar KKM karena situasinya krisis. Tapi kalau dengan kacamata ini itu akan lebih enak. Sadaran sebagai pemimpin, prioritas pada esensi. Nah, yang sebelah kiri, yang kuning itu kategori strategi yang mengurangi konsekuensi negatif tadi. Ya ini Bapak Ibu ya. Ini yang kuning, mengurangi konsekuensi negatif. Nanti yang hijau itu adalah mempercepat perubahan. Ya. Mengurangi tekanan, mempercepat perubahan. Mengurangi tekanan, bagaimana caranya? Yang pertama adalah pelibatan orang tua. Mau tidak mau, dengan pembelajaran jarak jauh, mitra yang selama ini mungkin diabaikan, harus mulai dilibatkan. Mitra yang selama ini mungkin sudah terlibat, harus semakin intensif terlibat. Ya. Jadi kalau selama ini orang tua belum diperhatikan, ya ayo mulai diperhatikan, ayo dilibatkan. Kalau selama ini orang tua sudah terlibat, itu masih butuh dilibatkan lebih jauh lagi. Hanya dengan pelibatan orang tua, maka tekanan terhadap proses pembelajaran itu bisa sedikit terjaga. Yang kedua, manajemen emosi. Manajemen emosi baik ke murid, baik ke guru, baik ke orang tua. Alangkah baiknya sebelum tahun ajaran baru, nanti kita sebagai pemimpin sekolah bisa menawarkan program-program yang membantu mereka untuk mengelola emosinya. Ya. Kenapa ini semakin penting? Ya karena tekanannya, stresnya semakin besar. Kalau semakin besar stresnya, nggak akan kuat untuk menghadapi perubahan. Harus dibantu untuk pengelolaan emosinya. Yang ketiga, transformasi pembelajaran. Ini saya pikir sudah banyak terjadi, sudah dibahas di webinar-webinar sebelumnya yang dilakukan hari-hari sebelum ini, tentang bagaimana pembelajaran yang awalnya hanya menyampaikan materi, mengerjakan soal, mulai berubah menjadi pembelajaran yang diawali dengan asesmen, lebih banyak refleksi, lebih kontekstual, itu perlu dilakukan. Yang belum dibahas juga adalah soal transformasi pola bekerja. Kebetulan situasi kantor kami itu situasi yang ekstrim. Saya menambah jumlah anggota tim di akhir Februari, awal Maret. Dan setelah itu work from home. Jadi per hari ini saya masih ada 4 orang anggota tim yang belum pernah ketemu, tapi sudah bekerja, sudah menghasilkan sejumlah program. Itu tantangannya luar biasa. Bagaimana selama ini belum pernah ketemu, terus bekerja. Ya. Tapi tantangan itu juga kurang lebih sama juga dihadapi oleh teman-teman. Bagaimana selama ini memberikan pengarahan langsung di depan guru-guru, kita bisa memastikan guru-guru menyimak apa yang kita katakan. Sekarang tiba-tiba nggak ketemu, berjauhan. Sulit untuk ini. Nah, ini juga butuh transformasi pola bekerja. Pola bekerja yang lebih mengandalkan kepercayaan, yang lebih mengandalkan pada refleksi, dibandingkan pola kerja yang berdasarkan pengendalian, kontrol, dan laporan. Ya. Ini juga harus bergeser ke pola kerja yang normal baru. Yang sebelah kanan, mempercepat perubahan, termasuk inisiatif ini, saya salut juga dengan inisiatif teman-teman di GTK Kemdikbud RI dengan webinar ini, karena ini juga salah satu yang bisa membantu mempercepat perubahan, pengembangan kompetensi. Jadi pas ketika liburan murid langsung disambut dengan webinar, sehingga ada
ribuan guru yang bisa melakukan pengembangan kompetensi, melakukan diskusi-diskusi. Yang kedua, kolaborasi mencari solusi. Jadi bila selama ini pemimpin sekolah cenderung eksklusif ke sekolahnya, sekarang adalah saatnya untuk bersikap terbuka untuk berkolaborasi untuk menerima solusi yang disediakan oleh pihak lain. Ada banyak solusi, ada banyak inisiatif yang dilakukan oleh sejumlah pihak, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Tantangannya di pemimpin sekolah adalah bagaimana kita bisa terbuka dan menerima solusi tersebut. Ini juga akan mempercepat perubahan. Artinya semisal kayak gini, ada solusi manajemen, kita butuh melakukan manajemen emosi. Tapi kita nggak mungkin lakukan sendirian. Ya pilihannya adalah menerima solusi atau program itu dari pihak lain. Dan itu akan membantu proses percepatan perubahan. Yang berikutnya diferensiasi layanan. Sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi yang benar-benar bikin saya sedih. Ada kepala sekolah yang berpihak pada murid, berpihak pada orang tua, tapi kesulitan beliau kepala sekolah swasta menghadapi sikap dari para orang tua bahwa anaknya di rumah ngapain bayar uang sekolah. Jadi yang membayar uang sekolah itu drop sampai tinggal 30%. Ya bayangkan, mungkin kalau negeri relatif masih aman, tapi kalau yang swasta hari-hari ini adalah hari-hari penentuan untuk buka atau tutup sekolah. Tutup dalam artian tutup, menutup sekolahnya, tutup. Nah, ini kalau memang menghadapi persoalan itu perlu memikirkan juga soal diferensiasi layanan. Apa sih layanan baru yang bisa kita sediakan untuk murid dan orang tua selain pembelajaran tatap muka. Ya, karena saya percaya kalau murid dan orang tua terjawab kebutuhannya oleh sekolah, mereka tetap mau menghargai sekolah. Mereka akan tetap mau membayar SPP. Terakhir, membuat program. Saya percaya ada banyak sekolah-sekolah yang kreatif, punya banyak karya, bisa bikin banyak program. Sekarang saatnya untuk menunjukkan ke dunia, bikin program untuk sekolah, murid, orang tua, dan guru dari sekolah lain. Itu sangat mungkin mempercepat perubahan bukan hanya dalam lingkup sekolah kita sendiri, tapi juga lingkup luas. Ini beberapa contoh program yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Ini pembelajaran jarak jauh di kondisi darurat. Ini kayak meraca RPP Merdeka Belajar, contoh untuk pengembangan kompetensi. Atau kalau membangun kesadaran sebagai pemimpin, juga teman-teman bisa bergabung di obrolan Merdeka Belajar. Setiap minggu ada obrolannya. Terus terakhir ini contoh bagaimana sekolah-sekolah baik dari level PAUD, level dasar, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta, itu bisa membuat program, bisa membuat layanan, bukan hanya untuk muridnya sendiri, tapi juga untuk murid, orang tua, guru dari sekolah lain. Ya, jangan batasi diri dalam kerang kita yang kecil di sekolah kita. Teman-teman kita bisa untuk melakukan perubahan pendidikan yang bermakna buat murid-murid kita. Begitu, saya pikir pas jam 2:35. Terima kasih telah menyimak.